Bayangin kamu berada di kota hantu. Coretan grafiti memenuhi tembok bangunan terbengkalai, mobil bobrok terparkir di sana-sini. Kepulan asap menyeruak dari permukaan tanah dan panasnya terus menyengat. Saat ini, kamu berada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia pernah menaungi banyak kehidupan pada tahun 1800-an sampai 1960-an. Tambang batu baranya yang melimpah mampu menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi pada tahun 1962, salah satu tambang tiba-tiba terbakar dan mulai merembet ke bawah tanah. Batu bara adalah bahan bakar yang lambat terbakar, jadi para penduduk tetap tinggal di Centralia selama hampir 20 tahun ke depan. Tapi kota itu perlahan dilalap api. Salah satu insiden terparah terjadi saat Dolin tiba-tiba muncul di pekarangan rumah penduduk. Untungnya, kejadian ini nggak memakan korban. Tapi setelah itu, mereka mulai ninggalin Centralia. 30 tahun kemudian, hampir semua penduduknya telah pindah. Dan pada tahun 2020, jumlah penduduknya tinggal 5 orang. Selain itu, Centralia layak disebut sebagai kota hantu. Berbagai bangunan terbengkalai dan jalanan retak masih belum seberapa. Yang paling bikin merinding justru kepulan asap dari bawah tanah yang keluar melalui retakan. Api di bawahnya masih bergejolak, manasin permukaan tanah dan menggerogoti sisa-sisa bangunan. Dari tempat inilah, kota fiktif terkenal Silent Hill mengambil inspirasi. Nyala api itu diperkirakan akan terus berkobar selama 250 tahun ke depan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah gurun hangus. Sebaiknya jangan nekat datang ke sini ya kalau kamu takut serangga. Padahal pemandangannya bagus banget. Tapi para penghuninya nyeramin banget. Di Gua Gumantong ada lebih dari 2 juta kelelawar bergelantungan. Hewan ini gampang ketakutan dan efeknya bisa bikin heboh. Jutaan kelelawar yang terbang ke arahmu secara bersamaan gak bisa disepelein. Di Gua Gumantong juga ada kecoa. Meski jumlah kelelawarnya bisa diperkirakan, total kecoa yang merayap di lantai dan dinding gua sulit dihitung. Jumlahnya banyak banget. Tiap kali melangkah aja, tubuhmu akan langsung dihinggapi puluhan kecoa. Kalau kamu bisa tetap tenang tanpa nyari gara-gara sama kecoa dan ngebangunin gerombolan kelelawar, berarti kamu layak dapat penghargaan sebagai pengunjung gua yang pantang takut. Ada juga hewan-hewan lain seperti ular, kalajengking, dan lipan berbisa raksasa. Takut! Tapi gua ini tetap dibuka untuk umum dan dikunjungi banyak orang. Di tengah gurun kosong Karakum, Asia Tengah yang terisolir, ada lubang besar di atas tanah. Tempat ini bernama Kawah Gas Darvaza, dengan lubang raksasanya yang telah terbakar selama lebih dari setengah abad. Penduduk lokal menamainya sebagai gerbang menuju dunia bawah dengan pemandangan mencekam. Apinya nggak bisa padam, dan para saintis yakin lubang ini akan terus terbakar selama berabad-abad. Rupanya, lubang ini mulai muncul sejak tahun 1971 saat para insinyur menjelajahi area tersebut. Mereka kira mereka udah nemu deposit minyak, tapi ternyata itu adalah kantong gas alam. Saat alat pengebor mulai dioperasikan, tanahnya mulai runtuh. Mereka takut gas beracun akan mengontaminasi kota sekitar. Jadi akhirnya, mereka ngebakar tempat ini sampai apinya mati selama berminggu-minggu. Tapi nyala apinya masih kuat. Dan sejak saat itu, lubang tersebut telah jadi atraksi wisata populer. Meski begitu, lokasi ini masih berbahaya. Jadi berbagai upaya masih dilakukan untuk memadamkan gerbang menuju dunia bawah tadi. Kalau ngeliat ada ular berbisa di dekat kakimu, kamu pasti langsung ketakutan kan? Sensasi ini bakal meningkat sampai ribuan kali lipat kalau kamu menginjakan kaki di Pulau Ular. Nama pulau ini emang cocok banget sama deskripsinya. Berlokasi di dekat pesisir Brazil, Pulau Ular dihuni oleh ribuan ular berkepala tombak emas. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut mengalami kenaikan hingga memisahkan Pulau Ular dari daratan utamanya. Tapi banyak ular berkepala tombak emas terjebak di pulau ini. Kerabatnya yang ada di daratan utama juga berbisa, tapi nggak seampuh bisa mereka. Spesies ular emas ini harus berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Karena hewan buruannya cuma sedikit, reptil ini beradaptasi untuk memangsa burung. Dan agar bisanya lebih efektif, cara berburunya harus instan.
Ular berkepala tombak emas punya bisa 5 kali lebih ampuh daripada ular biasa. Ini bisa membantu mereka terus berkembang. Dan sekarang, tiap meter persegi di Pulau Ular dihuni oleh 1-5 ular. Ular ini dinilai sangat berbahaya. Jadi, pemerintah Brazil melarang semua pengunjung datang ke Pulau Ular. Siapa juga yang mau datang ke tempat kayak gitu kan? Saat malam-malam tersesat di tengah hutan, tiba-tiba kamu ngeliat sesosok manusia. Saking leganya, kamu nyoba megang bahu orang itu untuk nanya arah, tapi bahunya keras dan ditumbuhi lumut. Setelah kamu perhatiin mukanya baik-baik, kamu langsung ketakutan. Ternyata itu bukan manusia. Nah, makanya jangan sembarangan keluyuran di Finlandia Tenggara saat malam hari ya, kalau kamu nggak pengen senam jantung. Disinilah seorang pemahat kenamaan asal Finlandia membuat taman patung di belakang rumahnya. Ih, seram! Benda yang dipajang di taman ini terdiri dari 200 patung manusia dalam berbagai pose yoga. Tapi saat kamu berkeliling, kamu akan ngeliat patung yang lebih nyeremin. Penampilannya mirip sosok berjubah yang mengulurkan tangan ke depan. Di dalam matanya juga ada celah gelap. Dan yang lebih nyeremin lagi, sebagian patung punya gigi manusia asli. Taman ini bisa muncul karena sang pematung cukup tertutup dan gak mau ninggalin rumah. Saat ia diminta untuk mindahin sebagian karyanya ke beberapa museum, dia bilang mereka harus minta izin dulu ke patung-patung itu. Tapi kayaknya semua patung itu gak pernah mau ya. Patung yang barusan emang cukup nyeremin, tapi gimana dengan boneka ini? Saat lagi jalan-jalan ke Jepang, kamu bakal ngerasain sensasi horor saat mengunjungi Nagoro. Desa kecil ini terletak di selatan Jepang. Saat melintasi rumah dan lingkungan sekitar, kamu akan ngeliat warga desa lagi pada duduk di teras rumah atau nyiram tanaman. Kelihatan biasa aja kan? Tapi mereka nggak bergerak loh. Dan memang nggak bisa bergerak karena itu cuma boneka seukuran manusia. Jadi ceritanya gini, ada warga lokal yang balik ke kampung halamannya pada tahun 2002. Dia punya hobi bikin orang-orangan dari kain untuk dipasang di kebun dan ladang. Tapi hobinya ini malah berubah dari hal fungsional menjadi tanda pengingat. Tiap kali ada warga yang meninggal atau keluar dari desa, dia akan bikin boneka seukuran manusia sebagai representasi. Bentuk bonekanya menggambarkan aktivitas yang paling diingat si pematung pada mereka. Ada yang lagi duduk, berdiri, rebahan di tanah, atau belajar di dalam kelas. Yang lebih nyeremin justru penduduk manusia di desa itu nggak sampai 30 orang. Dan orang-orangan itu lebih banyak dari mereka. Mungkin perbandingannya sekitar 10:1. Jumlah boneka di desa itu sudah mencapai lebih dari 350 unit. Jadi bisa dibilang ada sekitar 300 penduduk yang menempati Nagoro saat si pematung masih kecil. Dan 20 tahun kemudian, dia udah bikin tanda pengingat untuk mereka semua. Desa Nagoro dikunjungi sekitar 3.000 orang setiap tahun. Banyak di antara mereka juga berkunjung lagi di tahun berikutnya. Desa ini sangat sulit dijangkau karena lokasinya berada di salah satu pulau sepi di Jepang. Untuk sampai di stasiun kereta terdekat aja harus ditempuh selama 1 jam. Tapi itu nggak menghalangi para pengunjung yang pengen ngeliat langsung boneka nyeremin ini. Bagian terdingin dari planet kita, Antartika, terus saja bikin kita terkejut. Lihat air terjun bernama Blood Falls ini. Air kemerahan jatuh dari es yang putih. Ilmuwan menyimpulkan warna merah ini ada kaitannya dengan besi. Air ini berasal dari gletser yang tercemar oksida besi dan saat terpapar oksigen muncullah warna merah itu. Coba melangkah ke Gunung Gandeng. Gunung ini bertelur loh. Memang bukan telur beneran sih, tapi batu-batu yang mirip banget telur dinosaurus. Karena itu gunung ini jadi terkenal. Telur batu itu sebut saja demikian, terbentuk di satu bagian gunung, lebih dari 500 juta tahun lalu. Yang menarik, fenomena ini terulang tiap 30 tahun. Telur-telur itu memiliki berbagai ukuran dan warna. Batu-batu itu muncul di permukaan tebing. Suatu studi yang diadakan di area itu telah mengungkap kalau komposisi batu tebing itu nggak sama dengan bagian lain gunung. Di sini, batuan berkapur dominan. Bebatuan ini lebih rentan erosi. Bebatuan itu matang hari demi hari. Dibutuhkan waktu 3 dekade sampai bentuknya mirip telur. Tapi bagaimana formasi batu ini bisa begitu bulat dan halus masih menjadi misteri. Menurut ilmuwan, tiap batu telur ini punya inti organik. Inti itu tersusun atas kulit kerang, sisa-sisa tumbuhan, gigi, dan kerangka ikan.
Mungkin ada kaitannya dengan itu. Lokasi desa Gulu dekat dengan batu telur itu. Penduduk lokal percaya kalau batu-batu ini sakral. Penduduk desa mengaitkannya dengan keberuntungan. Faktanya, hampir tiap keluarga menyimpan salah satu dari telur ini di rumah mereka. Sayang, yang tersisa tinggal sekitar 70 telur. Jadi buruan kalau kamu ingin lihat. Struktur Richat adalah fenomena geologis berbentuk lingkaran di Gurun Sahara, dekat Mauritania. Struktur ini tersusun atas bebatuan berlapis-lapis dan lapisan ini mirip banget sama cincin. Gak heran kalau struktur unik ini memperoleh perhatian NASA. Dari atas sana, fitur geologis ini kayak berpusar dan berputar. Ilmuwan belum yakin gimana cincin-cincin itu sampai ke sana. Sebagian bilang ini benturan asteroid. Banyak ilmuwan lain percaya kalau ini adalah proses geologis alami. Bagi mereka, struktur Richat adalah kubah yang terangkat dan terkikis. Para ahli geologi sering mengklasifikasikan fitur ini sebagai antiklin berkubah. Ilmuwan menemukan bahwa cincin di bagian tengah lebih tua dari batuan luar yang berbentuk cincin itu. Jadi, sepertinya batu-batu itu telah terkikis jadi lapisan batuan rata. Tapi belum ada penjelasan bagi fenomena ini dan misteri Sahara sepanjang 45 km ini masih harus dipecahkan. Yang keempat adalah Rapa Nui atau Isla de Pascua, tapi pasti kamu mengenalnya sebagai Pulau Paskah. Ya, pulau itu punya 3 nama. Pulau ini ditemukan Jacob Roggeveen yang sebenarnya nggak pernah bermaksud mencarinya. Dia cuma dengan santai mendarat di sana di suatu hari Minggu. Dari sanalah asal nama pulau tersebut. Jacob seharusnya menemukan Terra Australis Penavian. Ini bukan Australia. Nama ini nggak pernah ada dan nggak lebih dari benua hipotetis. Selain itu, dia ingin melihat Davis Land yang dipercaya pernah dilihat oleh Edward Davis, si bajak laut, bukan si pemain saksofon. Jacob gagal juga dalam hal itu, meskipun belum seorang pun yang pernah melihat pulau itu kecuali Davis, si bajak laut. Mungkin Jacob telah gagal menemukan beberapa tanah yang dia inginkan, tapi dia nemu Pulau Paskah. Ini pulau dan merupakan wilayah khusus Chili yang berlokasi di Samudra Pasifik Tenggara. Pulau ini ada dalam daftarku sebab di sana ditemukan hampir 1000 patung batu yang disebut Moai. Patung-patung ini dibuat oleh orang Rapa Nui. Hampir semua patung memiliki kepala raksasa, tapi ada sedikit sosok berlutut dengan tangan di atas perut mereka. Tiap patung mewakili kepala atau anggota penting masyarakat Pulau Paskah. Untuk bikin patung-patung itu, penduduk lokal memakai batu-batu vulkanik yang dilunakan. Perhentian berikut adalah gerbang menuju dunia bawah. Oh, jangan khawatir, ini cuma cara orang ngasih label kawah Darvaza di Turkmenistan. Kawah gas alam raksasa ini telah ada selama 5 dekade. Di kawah ini, gas terus-menerus terbakar. Presiden negara ini ingin para ahli menemukan cara memadamkan lubang yang terus terbakar itu. Situs ini tanpa disengaja dibuat orang di tahun 1971 saat mereka bekerja di proyek gas alam. Saat itu lokasi ini telah menjadi atraksi wisata. Konstruksi misterius kadang juga dibangun di era kita. Kita nggak perlu kembali ke jutaan tahun lalu menuju peradaban yang telah lama hilang. Edward Leedskalnin membangun sebuah struktur bernama Coral Castle di Homestead, Florida sendirian. Dia nggak memakai mesin besar sama sekali. Dia mengukir dan memahat lebih dari 1000 ton batu koral dalam 28 tahun sampai 1951. Bagaimana dia berhasil melakukan itu semua sendiri masih merupakan misteri. Leedskalnin memahat batuan sedimen menjadi berbagai objek kayak dinding, meja, kursi, air mancur, dan sebuah jam matahari. Tentu saja ada legenda juga di balik misteri ini. Dia terinspirasi untuk membangun struktur itu setelah ditinggalkan tunangannya di hari pernikahannya. Oh, pengantin wanita yang kabur. Dia ingin membuktikan cintanya kepada wanita itu dan dunia. Jadi, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia jelas sudah berhasil. Yuk kita bahas sedikit tentang lingkaran peri di Namibia. Ada jutaan lingkaran yang membentang sejauh ratusan kilometer dan diameternya bervariasi dari 3 sampai 19,8 meter. Ini disebut lingkaran peri sebab kayak dibuat oleh peri atau makhluk dari dunia lain. Intinya, ini adalah tanah berbentuk oval yang dikelilingi rumput. Banyak kepercayaan lokal yang menyelimuti pembentukan fitur ini, tapi lain lagi kata sains. Para ahli biologi dan matematika telah dibikin bingung oleh misteri lingkaran peri Namibia itu selama puluhan tahun.
Ada lebih dari satu teori yang menjelaskan fenomena ini. Ini teori yang populer. Jumlah air di gurun ini terbatas, maka tumbuhan bersaing untuk memperolehnya. Sebagian tumbuhan meluas dan bertahan membentuk lingkaran, tapi tumbuhan yang lebih kecil di dekatnya nggak bisa memperoleh air untuk hidup. Akhirnya beberapa vegetasi hilang dan tumbuhan yang tersisa tetap di tepi-tepi lingkaran. Karena itu terbentuk celah dengan jarak yang begitu teratur. Gimana kalau aku kasih tahu bahwa ada sebuah bukit di Leh City, India, tempat benda-benda bukan menggelinding turun, tapi justru menaiki bukit. Ini adalah ilusi optik. Jalan bikin bukit itu kayak menanjak karena lanskap di sekelilingnya, tapi sebenarnya jalan itu menurun. Bukit-bukit semacam ini disebut bukit magnetik atau gravitasi. Penjelasan ilmiahnya bervariasi. Teori yang paling umum bilang bahwa bukit itu memiliki gaya magnet yang begitu kuat, hingga bisa menarik mobil-mobil di sekitarnya. Gimana kalau kita lihat batu menyala? Yanartas menyebar di area seluas 7,77 km persegi. Tempat itu berlokasi di sebuah gunung batu di barat daya Turki di dekat kota Sirali. Yanartas memperoleh namanya dari tampilannya. Secara harfiah, Yanartas artinya batu yang menyala. Batu-batu itu telah menyala setidaknya selama 2.500 tahun dan kemungkinan akan terus menyala selama puluhan tahun mendatang. Gunung tempat batu menyala adalah gunung berapi tidak aktif. Jadi penuh fumarol kecil-kecil yang melepaskan gas-gas seperti metana. Gas itu menyala ketika bersentuhan dengan oksigen dan membentuk efek menyala. Omong-omong, di masa lalu, para pelaut memakai nyala ini sebagai mercusuar alami loh, karena lokasinya yang benar-benar dekat laut. Tapi hari ini, situs ini lebih menjadi atraksi wisata. Para pendaki juga menyukainya. Sekarang, coba jalan-jalan di Danau Beku Abraham di Kanada. Di musim dingin, air yang membeku terisi gelembung-gelembung es. Kelihatannya indah, tapi bola-bola putih ini nggak begitu aman loh. Bola-bola ini tersusun atas gas metana yang mudah terbakar. Kecantikan emang bisa menyesatkan. Yang berikutnya berasal dari racetrack Death Valley, Amerika Serikat. Ada dasar danau kering berisi bebatuan yang bisa bergerak loh. Bebatuan aneh ini kayak sehabis didorong atau diseret seseorang atau sesuatu, hingga meninggalkan jejak sekaligus misteri. Kekuatan di balik ini semua sekarang sudah diketahui. Kejutan, penyebabnya adalah angin dan sedikit es. Ilmuwan bilang angin mendorong bebatuan itu selama masa singkat saat tanah tertutup es. Aku nggak bisa menutup mata bahwa banyak hal misterius di bumi melibatkan batu atau batuan, atau metana. Mana fenomena favoritmu?